dari bekal yang akan kita bawa pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bentuk kehidupan kita di dunia. Namun ada yang bertanya, kenapa Allah harus hidupkan kita di dunia ini? Pertanyaan itu jawabannya cuma dua. Bahwasanya Allah hidupkan kita di dunia ini tujuannya cuma satu. Yang pertama, manusia itu akan dilihat bentuk kehidupannya, apa yang dia pilih, apa yang akan dia pilih di kemudian hari. Penentuan kehidupan di dunia ini akan menentukan kehidupan dia selanjutnya. Itu kata Allah. Kalau dia hidup di dunia penuh dengan kebaikan, maka kehidupan selanjutnya di akhirat pun akan diberikan kehidupan yang lebih baik lagi. Dan apabila kehidupan yang dia lakukan di atas dunia ini penuh dengan keburukan, penuh dengan kemaksiatan, maka kita akan kembali ke sana di kampung akhirat akan penuh dengan penyesalan. Itulah bentuk kehidupan yang akan kita lalui. Jadi pesan para ulama, selalu kita siap di dalam hidup ini. Sebab kata Nabi di dalam hadisnya, hadis riwayat Muslim, bahwasanya beliau bersabda, banyak-banyaklah mengingat kematian. Sebab kematian itu satu, kata Nabi, menghapuskan dosa. Mengingat kematian menghapuskan dosa. Satu, kata Nabi. Yang kedua, banyak-banyak mengingat mati itu, kata Nabi, adalah mengikis rasa cinta manusia itu terhadap dunia. Itu yang kedua. Kemudian kata Nabi, banyak-banyak mengingat kematian, kata Nabi, agar supaya cukuplah mati itu menjadi pelajaran. Jadi 3 bentuk pesan yang diberikan oleh Nabi ini yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Waktu tidak kita tahu, itu rahasia Allah. Makanya Nabi mengatakan banyak-banyak ingat kematian. Sebab kata Nabi, mati itu adalah hadiah terbesar untuk kaum muslimin. Hadiah terbesar untuk kaum muslimin. Kenapa Nabi katakan kematian itu adalah hadiah terbesar buat kaum muslimin? Karena kematian itu adalah kesempurnaan. Mati itu adalah sempurna. Apabila manusia ingin sempurna di dalam hidup ini, maka dia harus melewati satu pintu yang namanya kematian. Karena tidak ada yang makhluk yang bernyawa hidup di atas dunia ini tidak mengalami kematian. Semua pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak akan mengetahui sampai kapan kita akan hidup, sampai umur berapa kita akan hidup. Almarhum tadi dibacakan dari hidupnya, beliau hidup di dunia ini kurang lebih 87 tahun. Dan kita yang masih hidup ini tidak ada jaminan akan bisa menyusul dengan umur yang sejauh itu. Tidak akan ada jaminan. Tidak ada jaminan. Olehnya Nabi katakan banyak-banyak ingat kematian. Jadi kita harus atur-atur mati. Sebab mati itu kata Nabi tadi menghapuskan dosa. Mengingat kematian saja kita sudah terhapuskan dari dosa. Yang kedua, kalau kita selalu ingat mati, maka cintanya kita terhadap dunia itu Allah akan hapuskan. Jadi tidak terlalu banyak kita ingat dunia, karena kita ini terlalu cinta dunia. Kemudian kata Nabi yang ketiga, dan mati itu cukuplah menjadi pelajaran. Sebab mati ini akan menjadi guru besar buat kita, supaya kita sadar bahwasanya kita akan mati. Kita ini akan berangkat semuanya. Namun Allah tidak akan memberitahu umur yang berapa duluan berangkat. Apakah yang tua-tua dulu, atau yang muda-muda, atau yang anak-anak. Sekarang sudah terbukti Allah telah perlihatkan kebesarannya, bahwasanya melalui almarhum orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari tadi. Dan inilah merupakan pelajaran yang terbesar buat kita yang masih hidup, supaya kita mengambil pelajaran
bahwasanya hidup ini bukanlah sesuatu yang kita idam-idamkan di dunia ini, namun kehidupan yang kita idam-idamkan itu adalah kehidupan yang kelak, yaitu kehidupan di akhirat. Jadi itulah barangkali pesan-pesan yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit pesan yang kami sampaikan ini mendapat manfaat buat kita sekalian, khususnya bagi diri kami pribadi. Dan apabila ada yang benar kami sampaikan di dalam pelepasan ini atau tausiah ini, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ada sesuatu yang keliru yang kami sampaikan, mohon diluruskan kepada kami selaku manusia biasa yang tak luput dari khilaf dan salah. Olehnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mensolatkan jenazah almarhum, namun saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita lepas almarhum dengan suratul Fatihah. Semoga dengan suratul Fatihah ini akan menerangkan jalannya almarhum sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa kulli sul ma'mul ila hadrat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwah إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.